Bunyi ponsel membangunkan Lisa dari tidur nyenyaknya. Kelopaknya bergerak mencoba untuk terbuka. Rasa kantuk masih mendominasi namun nada dering itu sungguh mengusik. Dirabanya nakas di sisi ranjang lalu menarik ujung ponsel. Setelah itu dengan mata yang masih menyipit dia menekan ikon hijau. Pagi, cantik. Aku merindukanmu. Kapan kita bisa bertemu? Perkataan itu terdengar dalam satu tarikan nafas dari ujung sambungan telepon. Lisa menarik benda pipi itu dari daun telinganya lalu melihat tampilan layar. Tidak ada nama kontak, hanya ada deretan angka yang tentu dia mengenalnya. Setelah tersadar, Lisa langsung mematikan sambungan teleponnya dan membuang ponsel itu ke atas ranjang. Kenapa dia tiba-tiba kembali menghubungiku? Rasa kantuknya seketika sirna, yang ada kini deru nafas tidak teratur yang memompa jantung untuk bekerja lebih keras. Di sudut lain, Keenan sedari pagi sudah meninggalkan Lisa yang masih mengarungi alam mimpi. Jeff sengaja datang lebih awal sebelum tuannya itu pergi keluar kota. Memberi beberapa berkas yang kemarin belum sempat Keenan tanda tangani. Hari Selasa saya harap Tuan sudah kembali karena ada meeting penting dengan perusahaan HL Sky bersama Tuan Deon Gwinandra, ujar Jeff yang berdiri dengan hormat di sisi meja perpustakaan. Iya, aku usahakan hari Senin urusan di sana sudah selesai, sahut Keenan seraya menggoreskan penanya untuk yang terakhir baru setelahnya beberapa berkas itu diambil alih oleh Jeff. Lalu aku beri kamu tugas selama aku di sana. Apa, Tuan? Selama ini CCTV di rumahku hanya ada di gerbang dan depan pintu masuk. Tolong urus pemasangan CCTV di berbagai sudut rumah ini. Sudah ada beberapa kejadian aneh di rumahku yang tidak bisa aku ungkap kebenarannya, tutur Keenan dengan sorot menerawang mengenai jatuhnya Diana dari tangga dan lain sebagainya yang tidak bisa dia kontrol selama ini. Baik, Tuan. Sahut asisten pribadi Keenan itu. Dan, lagi. Ada bagian ruangan yang aku ingin diberi CCTV juga. Keenan menjeda kalimatnya hanya untuk mendeham. Baru setelahnya dia berucap dengan sedikit berbisik, pasang di walk-in closet kamarku. Jeff tentu sedikit terkejut namun tidak dia tampilkan. Pembawaannya tetap tenang dan sigap. Untuk bagian ini, hanya aku yang boleh mengakses rekaman videonya. Bisa diatur, kan? Tentu bisa, Tuan. Semua akan dikerjakan sebaik mungkin dan akan selesai sebelum Tuan dan Nona kembali ke rumah ini. Bagus. Aku percaya cara kerjamu. Keenan pun menyudahi pertemuan pagi ini dengan keluar dari ruang perpustakaan bersama-sama. Saat melewati ruang makan, beberapa menu mulai tersaji begitupun bau makanan sudah menyeruak indah ke indera penciuman kedua pria itu. Terutama Keenan yang tidak bisa menolak aroma masakan istrinya. Sudah matang? Tanya Keenan saat Lisa membawa menu terakhir dan dia letakkan di tengah meja makan. Sudah, ayo kita makan, jawab Lisa. Wanita itu pun kembali ke dapur hanya untuk melepas apron dan menyerahkan urusan membersihkan alat masak kepada Bibi Mia. Jeff, kamu harus ikut makan bersama kamu, tawar Keenan bukan tawaran,
namun perintah. Tidak, Tuan. Saya sudah makan, tolak Jeff. Namun netra Keenan menangkap jawaban lain dari tatapan Jeff yang nampak tergiur dengan hidangan di atas meja. Tadi kamu datang sepagi itu sudah pasti belum sempat makan. Terlebih kamu masih single, tidak ada yang membuatmu makanan di rumah. Betul kata Keenan, kebetulan aku masak banyak kali ini, sahut Lisa saat dia sudah kembali bergabung. Ah, iya. Lisa, perkenalkan, ini asisten pribadi aku. Dia belum lama bekerja untukku. Keenan pun mengenalkan Jeff pada istrinya itu. Nona, saya Jeff. Senang berkenalan dengan Anda, sapa Jeff lebih dulu membungkukkan badannya sedikit. Dan dibalas oleh senyuman ramah dari Lisa. Saya juga senang kamu bisa membantu Keenan di segala hal. Tidak bisa ditolak lagi, Jeff akhirnya mengambil alih satu kursi untuknya setelah dia dipaksa untuk sarapan bersama. Rasanya dia sudah lama tidak makan bersama seperti ini. Dia adalah pria lajang berumur 30 tahun yang masih sendiri. Benar-benar sendiri karena kedua orang tuanya sudah tiada. Mengabdi pada keluarga Henderson sudah dia lakoni selama 3 tahun, dan kali ini dia dipindah tugas untuk bekerja pada salah satu anak majikannya yaitu Keenan. Tentu itu sebuah kebanggaan untuknya dan akan berusaha sebaik mungkin menjadi asisten andalan tuannya itu. Tuan bisa menghabiskan semuanya? Tanya Jeff keceplosan. 2 detik kemudian dia menutup mulutnya karena mendapat tatapan tajam dari Keenan. Memangnya di kantor Keenan makan sedikit? Tanya Lisa yang sudah mendengar perkataan Jeff. Maaf, Nona. Saya salah bicara, jawab Jeff merutuki kebodohannya. Lisa hanya mengangguk. Sementara dalam hati Jeff bertanya-tanya karena selama dia bekerja pada Keenan, tuannya itu selalu makan sedikit. Tidak jarang juga Jeff yang terkena marah karena merasa rasa di makanan yang dia sediakan tidak enak. Lisa mencoba menghubungi ayahnya sepanjang perjalanan menuju ke kampung halaman, tapi Wira tak kunjung mengangkatnya. Tentu itu membuatnya semakin khawatir. Mungkin ayah sedang istirahat. Atau ponselnya dia silent jadi tidak mendengar panggilanmu, ujar Keenan melirik sekilas dan kembali sibuk dengan tabletnya mengecek email yang masuk. Lisa menghela nafas panjang dan memilih melihat ke jendela mobil. Kenapa hatiku merasa tidak nyaman, ya? Ini lebih dari sekedar kondisi ayah. Aku justru mengkhawatirkan Keenan, gumamnya dalam hati. Masih berapa jam perjalanan, Pak? Tanya Keenan pada Pak Hendro yang sudah pernah mengantar Diana ke rumah mertuanya itu. Sekitar 2 jam lagi, Tuan, jawab Pak Hendro dari kaca spion depan. Oke, sahut Keenan. Setelahnya dia menyingkitkan tablet dan ponsel dari pangkuan. Diletakkannya kedua benda itu ke dalam kantung depan. Sementara Lisa masih saja bersandar dengan tatapan kosong ke samping. Pikirannya melayang entah kemana hingga pundaknya mendadak menjadi berat. Namun hanya beberapa detik, Lisa menoleh Keenan kembali menegakkan kepalanya. Kamu kurang berisi, pundakmu keras. Protes Keenan. Baru Lisa akan protes, Keenan sudah merubah posisi.
Dia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Lisa. "Ini lebih nyaman," ucap Kinan dengan mata terpejam. Sementara Lisa masih mematung, terkejut dengan sikap Kinan yang nampak manis. Pria itu juga semenjak pagi tidak mengeluarkan kalimat bernada dingin. Lisa seolah kembali menemukan Kinan seperti dulu lagi saat mereka masih berpacaran. Sepanjang perjalanan Lisa membiarkan Kinan tertidur di pangkuannya. Sesekali pipinya merona mengingat alasan Kinan mengantuk, yaitu karena mereka terlalu lama melakukan olahraga malam. "Sudah sampai, Nona." Ucapan Pak Hendro pun baru menyadarkan Lisa ternyata benar mereka sudah sampai di kampung halamannya. "Ken." Lisa membangunkan Kinan dengan lembut. Pria itu pun mengerjap dan mengucek matanya yang masih memerah. Tentu pemandangan seperti itu sangat menggemaskan bagi Lisa. Tidak berkata apa-apa, Kinan keluar dari mobil setelah lebih dulu dia merapikan bajunya yang sedikit berantakan. "Kenapa aku semakin merasa cemas? Semoga tidak terjadi apa-apa. Ayo." Genggaman tangan Kinan mengembalikan Lisa dari lamunannya. Mereka berdua pun berjalan beriringan menuju rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Lisa menekan bel lebih dulu. Sementara Kinan masih tidak melepas tautan tangannya. Bahkan genggaman itu terasa sangat erat. Memuat rasa nyaman tersendiri untuk Lisa meski dia berpikir itu hanyalah sandiwara yang Kinan tampilkan di depan mertuanya sebentar lagi. Tidak lama, pintu pun terbuka. Diana adalah wajah yang pertama kali muncul di depan pintu. Ronanya sungguh mengkhawatirnya. Hidungnya masih merah dan matanya sembab, pertanda dia baru saja selesai menangis. "Ayah bagaimana? Apa dia baik-baik saja?" tanya Lisa yang seketika khawatir. Tapi Diana tidak menjawabnya. Dia hanya membuka pintu dengan lebar dan lebih dulu masuk ke dalam. Sejenak Lisa dan Kinan pun saling bersilang pandang. Baru setelahnya Lisa menarik Kinan untuk masuk bersamanya. "Ayah," panggil Lisa. Karena belum menemukan Wira di ruang tamu. Mereka berdua masuk lebih dalam mengikuti Diana. Baru setelahnya Wira baru terlihat sedang beranjak dari kursinya. Kali ini tidak ada tatapan hangat dari sang ayah. Yang ada hanyalah kilatan emosi yang terpancar dari netra pria separuh baya itu. Bahkan Lisa menahan tangan Kinan untuk tidak mendekati sang ayah. "Rupanya kau datang juga." Gigi Wira menggeretak, atmosfer menegangkan pun muncul seketika. Hal mengejutkan pun terjadi. Wira berjalan dengan kepalan tangannya ke arah Lisa dan Kinan yang bergeming di tempat. "Bugh." Sebuah pukulan penuh emosi mendarat di wajah Kinan. "Ken." Pekik Lisa saat tangan Kinan terlepas darinya dan kini pria itu terjelembab di lantai tanpa melawan. Tangan Kinan terlepas begitu saja saat pukulan keras mendarat di wajah hingga membuatnya terpelanting ke samping menghantam lantai. "Ken." Pekik Lisa dan langsung menghampiri Kinan, berjongkok, memastikan suaminya baik-baik saja. "Kamu juga, Lisa? Bagaimana bisa kamu hamil di luar nikah, hah?" seru Wira penuh penekanan. Lisa mencengkeram bahu Kinan lebih keras lagi saat mendengar ucapan Wira.
Hingga suaminya paham kalau Lisa terganggu akan hal itu. Namun Lisa masih menyelesaikan gerakannya untuk membantu Keenan kembali berdiri tegak. Baru setelahnya dia membalas perkataan Wira. "Ayah, aku. Kenapa kamu semurahan ini, Lisa?" Sela Wira dengan kekecewaan yang mendalam. Lisa menarik nafasnya dalam-dalam, menetralkan emosinya untuk tidak meluap. Juga mencegah air matanya keluar di saat yang tidak tepat. Sakit. Iya. Wira adalah seseorang yang sangat Lisa cintai. Dia rela melakukan semuanya untuk sang ayah. Tapi rupanya ayahnya itu percaya begitu saja dengan perkataan Diana. Ya, pasti Diana yang mengarang cerita. Kalau bukan dia siapa lagi? Bahkan wanita iblis itu kini sedang tersenyum menyeringai tipis padanya. Seakan kemenangan kini ada di depan matanya. Apa saja yang Diana katakan pada ayah? Tanya Lisa masih dengan nada tenang. Bahkan dia kini berjalan ke sisi nakas hanya untuk meletakkan tas jinjingnya, santai. Seolah pembahasan ini hanyalah hal sepele. Kamu mengambil Keenan dari Diana. Kamu telah memaksa Keenan untuk menikahimu dan mengakui bayi dalam kandunganmu. Wira berucap hanya dengan satu tarikan nafas. Dan itu cukup membuat rahang Lisa sedikit mengetat. Jika itu salah aku, kenapa ayah memukul Keenan? Seharusnya ayah memukulku, bukan dia. Lisa masih berusaha menetralkan ucapannya. Karena bajingan ini sudah memperkosa kakakmu, Diana, di saat mabuk. Tunjuk Wira dengan tegas tepat di depan wajah Keenan. Membuat pria itu melebarkan matanya. Dia memang salah, tapi tidak menyangka kalau Diana tiba-tiba mengatakan itu pada Wira. Untuk itu maafkan saya, ayah. Saya. Plak. Wira kali ini menamparkan Keenan sampai wajah pria itu menyamping. Ayah. Ayah tidak bisa percaya begitu saja dengan semua ucapan Diana. Dia itu wanita licik yang hanya memanfaatkan kepercayaan ayah untuk memutarbalikkan fakta. Lisa untuk pertama kalinya berbicara lantang kepada ayahnya.